Selamat pagi teman-teman. Nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisories. Ini adalah bagian ketiga dari video menyangkut IRR dengan topik adalah Savings Bank Analogy. Anda bisa mengunjungi website kami di www.futurumcorvina.com atau futurumcorvina@gmail.com. Anda bisa menulis email kepada kami menyangkut video ini, topik video ini, ataupun juga ada hal-hal lain yang akan Anda tanyakan. Saya ingin memperkenalkan bahwa pertama saya perlu mengingatkan ini adalah video yang bagian ketiga. IRR pertama kali itu diperkenalkan sebagai saving bank analogy, ya, di mana saving balance di bank account deposito tentu aja fix setiap periode sampai dengan saldonya ditarik seluruhnya. Dan karena menggunakan analogi saving bank, maka IRR dalam banyak hal kurang tepat diterapkan, ataupun kalau ingin diterapkan atau dipakai di dalam evaluasi project finance ataupun properti, harus dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Kalau bisa digabungkan dengan tools yang lain juga. Saya ingin memberikan satu contoh yang saya ambil juga dari Akelsen tahun 1976, di mana dia memberikan satu contoh yang sangat menarik menurut saya, di mana pemahaman saving bank analogi ini memang akhirnya menimbulkan banyak permasalahan pada waktu diterapkan di luar daripada saving bank analogi. Seperti biasa kita akan memunculkan year. Saya bikin dulu 100%. Year, kemudian kita akan munculkan cash flow pattern ya. Kemudian ini cash flow-nya. Bentar, saya kasih warna aja supaya lebih a bit easy to follow. Saya bold, saya taruh di mid. Year-nya berarti kita bikin 10 tahun ya, karena ini project finance. Kita bikin 10 tahun. 10 tahun, kemudian lebih 2. Dan kemudian cash flow-nya kita minus 12.300, and then tahun pertama Anda positif 2.000, kemudian Anda positif lagi 2.000, katakan positif sampai tahun keempat, tahun kelima positif 1.000 sampai tahun ke-9, tahun ke-10 Anda positif 9.000. Dan kemudian ini negatif ya. Saya format dulu. 12.000 minus, berarti ada penempatan dana di deposito. Kemudian Anda mendapatkan cash flow positif 2.000 sampai tahun ke-9. Kemudian katakanlah saya akan bikin sedikit lebih complicated. Katakan Anda misalnya memperoleh loan gitu ya, karena Anda tidak punya dananya. Berarti di sini Anda dapat dana dari bank itu 10.000, Anda pinjam 10.000. Ya, kemudian interest bank loan-nya, loan interest-nya, katakan ini 10% ya. 10% setiap tahun. Jadi berarti tahun pertama belum ada pembayaran bunga, berarti tahun kedua adalah 10% dari ini. Lalu ini saya fixkan G4-nya. Kemudian tinggal Anda copy ke bawah. Anda harus bayar 1.000 sampai dengan tahun terakhir. Terakhir Anda harus lunasin minus 10.000 karena Anda pinjam dari bank. Berarti kita perhatikan di sini net cash flow-nya bagaimana. Net cash flow antara investing and financing. Ini tinggal Anda jumlahkan saja. Anda keluar uang 12.000, berarti Anda dapat uang, kemudian harus bayar bunga. Kemudian tinggal saya tarik ke bawah. Dan ini adalah net cash flow scheme-nya ya, polanya, pattern-nya. Kita rapikan sebentar formatnya.
Berarti di sini 2.300 Anda harus keluar uang. Ini adalah yang ini investingnya ya. Ini investing. Ini adalah ini adalah financing. Oke ya. Saya kasih di tengah ya, saya kasih warna sedikit yellow supaya Anda tahu ya. Oke. Jadi investing dan financing ini adalah netnya. Oke, menarik ya. Kemudian tinggal Anda sekarang mau ngitung IRR-nya. Ini questionnya adalah IRR. Nah, cara menghitung IRR-nya ya Anda bisa, kalau lihat dari sini, mungkin Anda lihat di dalam video saya yang sebelumnya. Kalau di sini kan berarti change of sign-nya ya. Jadi Anda cek pertama kali, first step-nya adalah please check change of sign. Change of sign. Ya. Oke. Kedua, in this example, dari two changes of sign, yaitu dari negatif, saya kasih warna merah, kemudian kembali lagi negatif. Jadi di sini negatif menjadi plus, kemudian plus menjadi negatif. Jadi dua kali. Jadi kita tahu di sini berarti change of sign adalah 2, maka IRR-nya juga akan ada 2. Oke, jadi kita sekarang cari IRR 2. Nah, saya udah mengajarkan dalam video sebelumnya gimana mendapatkan IRR. Ya, Anda pasti perlu 2 rate. Katakan Anda pakai di sini berarti discount rate-nya ya. Anda munculkan dulu discount rate-nya ada 2, karena ada 2 ya Anda berarti discount rate-nya ada 2 juga. Katakan Anda pasang di 30% lah. 30%. Berarti Anda tinggal ngitung IRR-nya. Jadi IRR yang pertama itu sama dengan IRR Anda ini tarik dari bawah ke atas, koma, pakai 10%. Ya, IRR pertama adalah 5%. Ya, 4,5% ya. Oke, saya munculkan formula teksnya biar Anda bisa ikutin apa yang saya pakai formulanya. Dan di sini Anda tarik ke bawah. Kemudian yang kedua adalah IRR kedua. Oke, di sini Anda tinggal, ini kan tadi kalau mau difixkan ini tinggal Anda bikin F4 aja, kalau nggak, supaya nggak mau berubah. Ini F4 G28, kemudian tinggal Anda tarik ke bawah. Oke, berarti kita punya 2 IRR nih ya. Hopefully this is not really surprising you gitu ya, karena saya udah ajarkan di video sebelumnya. Oke, berarti ada 2 IRR. Anda bilang, apa benar ya? Ada 2 IRR. Oke lah, saya pakai pembuktian NPV, masalah klasik ya. Kita hitung dulu NPV-nya. Karena ini kedua-duanya memberikan NPV yang 0. Oke, berarti kita harus ngitung NPV yang pertama dengan using using IRR yang pertama, dan NPV yang kedua using IRR yang kedua. Oke. Ini tinggal Anda pakai NPV, rate-nya adalah yang pertama, perhatikan, lalu value-nya adalah yang ini, kemudian plus yang cash flow tahun di 0. Yep, 0. Lalu yang keduanya adalah ini tinggal Anda fixkan aja kalau Anda mau. Yang berubah kan cuma rate-nya aja. M4, and then F4, and then F4. Oke, tinggal Anda copy ke bawah. Ya. Oke. Kalau Anda tidak percaya juga, ya tinggal Anda menggunakan data table ya, paling gampang ya. Misalnya ya saya pakai discount rate sembarangan aja ya, katakan ya 5%, and then Anda ingin menghitung NPV tested ya. Di sini berarti sama dengan NPV, and then you use 5%. Ini terserah sih mau berapa persen juga bisa. Karena tinggal Anda copy, Anda tutup dengan cash flow tahun ke 0. What I'm doing? Come on. Come on. Plus cash flow tahun ke 0. Oke, Anda dapatkan
Berarti angkanya 18,12. Oke, karena Anda tinggal jalankan data table using data table. Ya, selalu mulai dengan, ya saya sarankan 0% dulu, and then your NPV sama dengan ini. Lalu Anda mau 1 tambah 1%. Anda tarik ke bawah, ya terserah Anda mau bikin sampai berapa nih. 64% kebanyakan kali ya, sampai 50% aja deh. Oke. Tinggal Anda running, ini saya blok dulu ya supaya Anda bisa kelihatan. Come on. Saya kasih sedikit light warna ini, kemudian oke, kita blok, masuk ke data, and then you play the data table. Ini kan kolom ke bawah ya susunannya, jadi pakai persentasenya 5%, tinggal oke, Anda jalankan. Betulkan formatnya, and then Anda lihat bahwa di sini di sini yang kedua lagi di sini pakai cara manual easy. IRR-nya berarti yang pertama mudah aja pakai cara manual sama dengan 4%, and then you plus minus ini minus ini dibagi minus ini ditambah yang bawahnya kali 1%. Oke. 4,54. Nggak akurat sekali ya. Oke lah. Yang kedua saya copy ke sini. Ini RR yang kedua. Berarti 856. Ini nggak perlu di minus karena udah positif, and then ini nggak perlu di minus karena udah positif, yang kedua di minus 18,39. Yes ya, jadi kedua-duanya oke. Udah benar. Oke. Berarti sudah ya. Anda kalau mau pakai grafik ya tinggal Anda blok aja, ini nggak jadi masalah. Anda blok aja. I don't know. Let's see. Iya. Format ini aja. Ya, jadi ini potongannya ada 2 nih ya. Di sini ini bisa Anda ganti tadi apa? MPV. Oke, ini jadi ada 2 potongannya sehingga itunya oke. Udah. Apalagi ya? Oke, jadi kita udah bisa hitung 2 IRR. Berarti IRR 451 dan 439. Oke, nanti saya jelaskan dalam part keempat. 2 IRR ini menimbulkan permasalahan tersendiri kemudian di dalam IRR. Oke, sampai ketemu di video yang part keempat. Terima kasih atas perhatian Anda.